Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni Budaya. Dengan seni, kita lebih berbudaya. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Fania Andriami. Kali ini kita akan membahas teknik bermain alat musik tradisional. Sebelum kita membahas teknik bermain alat musik tradisional, kita terlebih dahulu membahas tentang jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Di daerah Aceh, terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Selanjutnya, wayang cokek. Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling. 4. Sebuah kempul. Kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, kecrek. Dan yang kelima adalah gendang. Selanjutnya, kita akan membahas teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Misalnya seperti berikut ini. 1. Bentuk tabung. Merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain, seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan, kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Yang ketiga, bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping pada umumnya terbuat dari logam. A. Kentongan atau bentuk tabung. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, penanda azan maupun tanda bahaya. B. Talempong. Bentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang pada perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini, talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Selanjutnya, mengenal alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO.
Jenis-jenis angklung tersebut adalah 1. Angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. 2. Angklung gubrak. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg. Juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Lalu, ada angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara Serentahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Selanjutnya, angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun, sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Terakhir, angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari 2 kelompok besar sebagai berikut. 1. Angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. 2. Angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akord mayor dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi, agar penampilan musik tidak terputus-putus. Setelah kalian memahami teknik bermain alat musik tradisional, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat dan salam seni budaya. Dengan seni, kita lebih berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.